Baiklah, kami dari kelas pengendalian audit TI AM701 menganalisis instrumen COVID pada tata kelola TI PT Pos Indonesia menggunakan COVID 2019. Ada 3 anggota dan saya sendiri Alvin Karya 68 2019 113 akan membawakan subdomain APO 07. Kemudian ada Lija Santia Mahulai 68 2019 148 dan ada Dian Anggreni Margareta Doi dengan NIM 68 2019 092. Di sini ada desain faktor. Yang pertama itu ada enterprise strategi. Dalam desain satu ini akan diidentifikasi mengenai strategi bisnis pada PT Pos Indonesia. Ada 4 jenis strategi bisnis perusahaan, yaitu growth atau acquisition, innovation atau differentiation, cost leadership, dan client service atau stability. Fokus utama dari PT Pos Indonesia ini adalah terkait dengan pertumbuhan perusahaan. Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa nilai tertinggi yaitu innovation atau acquisition. Pertumbuhan perusahaan dapat berkembang dengan melakukan inovasi baru dalam penjualan produk, lalu diikuti dengan kestabilan penyediaan layanan pada pelangganan. Kemudian desain 2 enterprise goals. Pada tahap ini akan membahas mengenai tujuan bisnis PT Pos Indonesia. Pada COVID 2019 terdapat 13 jenis tujuan bisnis perusahaan pada gambar 3. Yaitu enterprise goals dapat dilihat bahwa EG03 kepatuhan dengan undang-undang dan peraturan eksternal, EG08 mengoptimalkan fungsi proses bisnis internal, EG10 motivasi dan produktivitas, dan EG12 program transformasi digital. Kemudian faktor dari desain 3 risk profile ini, untuk tahap ini dilakukan pengidentifikasi profil risiko yang dimiliki perusahaan PT Pos Indonesia. Dari hasil penelitian ini bahwa serangga logis atau logical attacks merupakan risk rating sangat tinggi pada PT Pos Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam rancangan tata kelola sistem informasi pada perusahaan ini memperlihatkan detail terkait transaksi dan layanan. Kemudian faktor desain 4 IT related issues. Pada tahap ini akan membahas mengenai permasalahan terkait IT yang dihadapi pada PT Pos Indonesia. Banyak permasalahan yang sering didapatkan dalam perusahaan seperti kurangnya keamanan data, kemampuan SDM dalam penggunaan IT masih lemah, pelanggaran keamanan, jaringan internet yang kurang mendukung. Contoh tersebut terjadi dan dialami perusahaan PT Pos Indonesia. Kemudian faktor desain 5, threat landscape, itu untuk mengidentifikasinya tipikal ancaman yang dialami oleh PT Pos Indonesia ini terdapat 2 level ancaman, yaitu ancaman level normal dan tinggi. Pada gambar 6 dapat kita lihat ancaman normal memiliki 68% dikarenakan pada saat perusahaan beroperasi, ancaman-ancaman tersebut dapat dikontrol oleh perusahaan. Ancaman tersebut diantaranya adalah koneksi internet ataupun perangkat keras yang tidak dapat beroperasi dengan baik. Kemudian desain 6, compliance requirement. Compliance requirement atau kepatuhan ini membantu PT Pos Indonesia dalam klasifikasi subjek-subjek yang dibutuhkan untuk beroperasi. Nilai normal mencapai 77% karena PT Pos Indonesia telah memenuhi peraturan dan persyaratan pada industrinya.
yaitu Peraturan Perusahaan IMB, izin mendirikan bangunan, Akte Pendirian Bangunan, NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kemudian pada desain 7 Rule of IT, pada tahap ini pengidentifikasian peran TI dalam pengelolaan dalam PT Pos Indonesia. Peran TI dalam perusahaan terdiri dari 4 bagian, yaitu support, factory, strategi, dan turnaround. Strategi merupakan nilai tertinggi, yaitu 5, karena menggunakan TI pada PT Pos Indonesia mempunyai dampak besar. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan TI memudahkan PT Pos Indonesia dalam menjalankan proses bisnisnya. Kemudian di desain 8, Sourcing Model of IT, yaitu pada bagian ini akan membahas tentang sumber modal TI pada PT Pos Indonesia, sistem informasi ataupun teknologi informasi. Dalam PT Pos Indonesia menggunakan layanan 3 pihak, yaitu outsourcing bernilai 25%, karena PT Pos Indonesia masih memerlukan sumber daya untuk menghasilkan produk layanan yang cenderung susah atau rumit. Insource 17%, karena PT Pos Indonesia memiliki tenaga IT seperti menggunakan staf, sedangkan cloud bernilai 58%, karena perusahaan menggunakan Google Drive, Mail untuk surat menyurat. Kemudian desain 9, IT Implementation Method. Pada metode implementasi TI ada 3 jenis metode yang digunakan dalam pengelolaan, yaitu Agile, DevOps, dan tradisional. Agile bernilai 47%, karena TI yang ada pada PT Pos Indonesia mendukung proses bisnis mereka. DevOps itu bernilai 24%, karena sumber daya manusia di bidang TI yang ada masih terbatas, dan tradisional bernilai 24%, cocok diterapkan untuk mempermudah merancang dan manajemen kebutuhan. Kemudian di desain faktor yang 10, teknologi adoption strategi, yaitu ada 3 jenis strategi adopsi teknologi, yaitu first mover, follower, dan slow adapter. PT Pos Indonesia lebih condong pada followers karena memiliki sumber daya yang mampu untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi. Besar dan kecilnya perusahaan ditentukan oleh banyaknya karyawan tetap yang bekerja pada perusahaan tersebut. Kemudian bagian 1, penilaian tingkat kemampuan capability level 1, yaitu APO 07.01. Ada mempertahankan staf yang memadai dan sesuai. Kemudian APO 07.02, identifikasi personal TI utama, dan APO 07.3, mempertahankan keterampilan dan kompetensi personal. APO 07.04, menilai dan mengakui atau menghargai kinerja pekerjaan karyawan. Dan APO 07.05, merencanakan dan melacak penggunaan TI dan sumber daya manusia bisnis. Dan yang terakhir APO 07.06, mengelola staf kontrak. Pada bagian 2, penilaian capability level 2, ada APO 07.01, mempertahankan staf yang memadai dan sesuai. APO 07.02, identifikasi personal TI utama. APO 07.03, mempertahankan keterampilan dan kompetensi personal. APO 07.04, menilai dan mengakui atau menghargai kinerja pekerjaan karyawan. APO 07.05, merencanakan dan melacak penggunaan TI dan sumber daya manusia bisnis. Kemudian yang terakhir, APO 07.06, mengelola staf kontrak.
Pada bagian 3, penilaian capability level 4, APO 07.03 mempertahankan keterampilan dan kompetensi personal. APO 07.05 merencanakan dan melacak penggunaan TI dan sumber daya manusia bisnis. APO 07.06 mengelola staf kontrak. Bagian 2, penilaian capability level 3 dan capability level 2. APO 07.01 mempertahankan staf yang memadai dan sesuai. APO 07.02 mengidentifikasi personal TI utama. APO 07.03 mempertahankan keterampilan dan kompetensi personal. APO 07.04 menilai dan mengakui atau menghargai kinerja pekerjaan karyawan. APO 07.05 merencanakan dan melacak penggunaan TI dan sumber daya manusia bisnis. Dan yang terakhir, APO 07.06 mengelola staf kontrak. Kemudian bagian 2, penilaian capability level 3. Ada APO 07.01 mempertahankan staf yang memadai dan sesuai. APO 07.02 mengidentifikasi personal TI utama. Dan APO 07.03 mempertahankan keterampilan dan kompetensi personal. APO 07.04 menilai dan mengakui atau menghargai kinerja pekerjaan karyawan. APO 07.05 merencanakan dan melacak penggunaan TI dan sumber daya manusia bisnis. APO 07.06 mempertahankan keterampilan dan kompetensi personal. Kemudian bagian 3, penilaian capability level 4. Ada APO 07.03 mempertahankan keterampilan dan kompetensi personal. APO 07.05 merencanakan dan melacak penggunaan TI dan sumber daya manusia bisnis. Dan yang terakhir, APO 07.06 mengelola staf kontrak. Terima kasih.